Dan mari kita baca Wahyu 8 ayat 8 dan 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Jadi apakah ini asteroid atau semacamnya? Baiklah, mari kita biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Jadi itu adalah keterangan dari sangkakala kedua. Apakah gunung besar yang menyala oleh api di sangkakala kedua? Itu tidak bisa Babel literal karena ini setelah Kristus naik ke surga, ini setelah kehancuran Yerusalem. Jadi itu haruslah jenis Babel yang berbeda. Jadi gunung besar yang menyala ini, pembakaran gunung berarti bahwa itu sedang dihancurkan. Dilemparkan atau dibuang ke dalam laut. Apa yang dilambangkan oleh laut? Ini melambangkan invasi barbar, bangsa-bangsa dari utara kerajaan yang datang dan menyerang kerajaan. Benar-benar membuat kekaisaran Romawi berantakan. Menghancurkan jalur perdagangan Roma dan menghancurkan segala sesuatu yang dapat mereka temukan. Tetapi kemudian dikatakan juga, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dengan kata lain, pertumpahan darah besar akibat dari runtuhnya kerajaan ini. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa, atau terjemahan lain katakan, ikan, di dalam laut mati. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dilambangkan oleh ikan? Laut melambangkan bangsa-bangsa, banyak bangsa. Ikan hidup di laut, mereka hidup di bangsa-bangsa itu. Apa yang dilambangkan oleh ikan? Ya, mereka melambangkan orang-orang yang tinggal di kerajaan itu. Anda berkata, di mana kita menemukan hal itu di dalam Alkitab? Perhatikan Habakuk 1 ayat 14-15. Habakuk pasal 1 ayat 14 dan 15. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Jadi apa yang dilambangkan oleh ikan? Manusia. Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Apa yang mereka kumpulkan di jaring mereka? Tidak, bukan ikan, tapi manusia. Ya, benar ikan, yang melambangkan manusia. Perhatikan Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Juga Yehezkiel 29 ayat 3 dan 4. Prinsip apa yang kita terapkan di sini? Dalam sangkakala kedua, apakah Anda seharusnya menemukan gunung literal, asteroid literal yang jatuh ke laut di suatu tempat? Dan bahwa laut menelan gunung? Dan sepertiga dari ikan literal mati? Tidak, kita berurusan dengan simbol. Kita menerapkan prinsip yang sama pada sangkakala-sangkakala yang kita terapkan pada semua tempat lain dalam Alkitab. Apakah itu masuk akal? Sekarang perhatikan Yehezkiel 29 ayat 3-4, berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir. Buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil. Jadi Firaun tinggal di sungai-sungai. Dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kail, di mana? Di rahang orang itu. Kail pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Siapa ikan itu? Orang-orang. Aku akan mengangkatmu dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Yang berarti bahwa ikan-ikannya akan mati juga jika mereka menempel pada sisiknya. Sekarang teks lain yang menarik adalah salah satu yang kita kenal dengan baik, Matius 4 ayat 19. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi apa? Menjadi penjala manusia. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 19, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ngomong-ngomong, ketika Anda mencari ini, Anda menulis nelayan,
ketika Anda mengetiknya. Itu digarisbawahi warna merah, Anda tidak seharusnya menggunakan kata nelayan, melainkan pemancing. Karena nelayan menggunakan kata manusia, di dunia yang benar secara politis. Tapi bagaimanapun saya akan menggunakan kata nelayan karena saya menggunakan versi New King James. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua bersaudara, Simon disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi dalam ayat ini, apa yang dilambangkan oleh laut? Laut melambangkan dunia. Apa yang dilambangkan oleh ikan? Ikan melambangkan individu-individu yang hidup di dunia. Siapa yang dilambangkan oleh nelayan? Para nelayan melambangkan orang-orang percaya, bukan? Apa yang dilambangkan oleh perahu? Gereja. Dan bagaimana Anda membawa ikan ke gereja? Dengan menebarkan jaring, itu berarti memberitakan Injil. Kemudian dalam perumpamaan tentang ikan dalam Matius pasal 13, dikatakan bahwa setelah ikan berada di perahu, maka perahu itu dibawa ke pantai, lalu Anda memisahkan ikan yang baik dari yang buruk. Dengan kata lain, anggota yang baik dari anggota yang buruk di gereja. Jadi apa yang dilambangkan ikan itu? Mereka melambangkan manusia. Apa yang terjadi dengan Kekaisaran Romawi ketika orang-orang barbar menyerbu? Sebagian besar orang yang tinggal di Kekaisaran, apa yang terjadi? Mereka dibunuh dan air berubah menjadi apa? Menjadi darah karena invasi suku-suku barbar ini.